Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, nanti ada 3 soal ya yang berkaitan dengan penjumlahan vektor. Nah, soal yang pertama dan kedua nanti kita akan bahas penjumlahan vektor metode segitiga. Nah, kemudian yang terakhir metode aljabarnya begitu. Oke, soal yang pertama. Gambar berikut menunjukkan bahwa vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu sama dengan apa gitu. Nah, kita cermati dulu gambarnya. Dari gambar ini, vektor A ini pangkal, ini ujung ya. Vektor B ini sebagai pangkalnya dan ini sebagai ujungnya. Nah, ternyata vektor A, kalau kita perhatikan ya, pangkal ujung, B itu nyambung ke A. Pangkal ke ujung. Nah, terbentuk di sini ada vektor C juga. Nah, kalau kita perhatikan ternyata C itu sama dengan A ditambah B. Coba amati pangkal dan ujung dari masing-masing vektor. Pangkal ujung vektor pertama disambung dengan pangkal vektor kedua, ujungnya kan di sini. Nah, di dalam segitiga ini ternyata vektor C itu pangkalnya sama dengan titik pangkalnya itu sama dengan vektor A dan ujungnya sama dengan ujung dari vektor B. Titiknya ya, letaknya ya. Jadi dari gambar ini dapat kita pahami bahwa vektor C itu sama dengan vektor A ditambahkan dengan vektor B. Nah, dengan modal ini kita akan bisa menjawab dari ini. Vektor A ditambah vektor B, saya tulis di sini ya. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu sama dengan, nah, sama dengan apa? A ditambah B, A ditambah B itu tadi kita dapatkan bahwa A tambah B itu adalah C ya. Berarti C, vektor C ditambahkan dengan vektor C. Hasilnya adalah 2C. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Sangat sederhana kalau kita bisa membaca gambarnya. Gitu ya. Soal yang kedua. Diberikan segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Jika vektor AB itu sama dengan vektor U dan vektor AF itu sama dengan vektor V, maka vektor AB ditambah vektor AC ditambah vektor AD ditambah vektor AE ditambah vektor AF itu berapa? Nah, langkah pertama kita harus gambar dulu segi 6-nya. Beraturan ya. Kalau beraturan berarti panjangnya sama. Ini saya sudah gambarkan. Nah, saya mulai titik A-nya di sini. Jadi bebas, nggak harus di sini, bisa di sini. Yang penting penamaannya itu tidak terputus ya. Kalau penamaan huruf, pemberian huruf dalam masing-masing sudut itu nggak boleh terputus. Jadi A, B, C, D, E, F gitu. Atau kalau mulai dari sini ya berarti A, B, C, D, E, F gitu, nggak boleh terputus. Oke? Nah, kita cek lagi yang diketahui. Vektor AB itu sama dengan vektor U. Di sini AB, ini ya, saya ganti pena dulu. Vektor AB ini saya tandai biar kelihatan kalau vektornya ya arahnya ke sini. Ingat bahwa vektor itu memiliki arah, jadi arahnya harus jelas. Vektor AB itu sama dengan vektor U. Kita tuliskan di sini. Dan vektor AF itu sama dengan vektor V. Gitu. Nah, jadi panjang dari masing-masing ini meskipun panjangnya sama ya, tapi kan arahnya berbeda. Yang sama dengan vektor AF hanya ini, CD gitu ya. Ini adalah V. Terus yang sama dengan AB itu DE,
ini adalah U. Nah, jadi BC atau CB itu kita nggak tahu vektor apa, gitu. Jadi, nanti kita menyelesaikan soal ini dengan bermodalkan U dan V. Nah, untuk mempermudahnya, saya pecah segi 6 ini menjadi 6 segitiga ya. Ini. Jadi 6 segitiga di sini dan ini ketemu di titik O. Jadi kalau segi 6 beraturan itu dia membentuk 6 segitiga sama sisi. Jadi panjangnya ini sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi masing-masing panjangnya sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Vektor AB, sudah tahu bahwa dia U. Vektor AC kan ke sini ya. Nah, kalau misalkan kita langsung hitung AC, coba saya gambarkan dulu AC. Nah, AC kan ini vektornya. Nah, kalau kita lewat sini, AB ditambah BC, kita nggak tahu BC ini vektor apa. Kan nggak tahu ya. Nah, jadi kita lewat jalan yang satunya. Ternyata, kita lewat jalan yang ini. Kalau kita lewat ini, AO ditambah OC. OC-nya sama dengan B. Tapi AO-nya kan sama dengan BC ya, kita nggak tahu juga. Berarti kita bukan lewat situ. Kita lewat lagi yang lainnya, yang satunya. Lewatnya ini, AF tambah FC. Gitu. Baik, saya data dulu ya. AB, supaya lebih mudah, AB itu sama dengan U. Kemudian AC, vektor AC itu sama dengan ini vektor AF ditambahkan dengan vektor FC. Nah, AF ini dia adalah sebagai U, V ditambah FC. Nah, FC ini dia arahnya ke kanan. Ingat ya, jadi ini vektor itu arahnya sangat diperhatikan. FC itu arahnya sama dengan AB. Nah, kalau ini U, berarti ini U juga. Ya, ini juga U. Tadi sudah saya sampaikan bahwa segi 6 itu tersusun dari 6 segitiga sama sisi. Berarti kalau ini U, ini juga U. Berarti FC itu sama dengan 2U. Oke. Kemudian apalagi AD. AD kita cek lagi AD. Nah, AD ini A pangkalnya ini, ujungnya ini. Baik, kalau kita kita harus cari jalan AD ini tersusun dari mana. Kalau kita lihat sini, AB, BC, CD, tentu kita nggak tahu BC-nya bagaimana ya. Kalau kita lihat jalan sini, AF, FE, ED, ternyata juga kita nggak tahu yang FE-nya bagaimana. Nah, ternyata kita bisa lewat ini, AF, FC, dan ke CD. Gitu ya, kita bisa sampai ke A, D. Jadi penjumlahan vektor itu yang penting pangkal dan ujungnya sesuai. Jadi mau muter nggak masalah. Jadi AD itu kita bisa hitung dengan menjumlahkan vektor AF. Saya tuliskan dulu. Ditambahkan dengan vektor FC. Ditambahkan dengan vektor CD. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa AF tambah FC itu adalah V ditambah 2U. Gitu ya. Nah, CD-nya adalah sama dengan V. Jadi, ini V. Jadi kita bisa jumlahkan mereka, 2U-nya tetap 2U ditambah 2V.
gitu. Untuk AD, nah sekarang kita akan hitung yang AE. Cari lagi, AE itu sama dengan lewat mana? AE ke sini nggak bisa. Nah, kita lihat ini ya, AD ditambahkan ke sini. Oke. Jadi AE itu AD ditambahkan DE. Vektor DE. Kita tahu bahwa AD itu adalah 2U ditambah 2V. Nah, DE. Perhatikan bahwa yang AB itu kan arahnya ke kanan ya. Berarti ED juga kanan. Nah, di sini kita menggunakannya DE. Arahnya kan berkebalikan. Berarti dikurangi karena arahnya berlawanan. Dikurangi dengan U. Hasilnya adalah 2U dikurangi U, itu U, ditambah dengan 2V. Kemudian AF. AF-nya sama dengan V juga. Baik, semuanya sudah diketahui ya, kita sudah peroleh ya. Tinggal kita masukkan ke sini. AB. Jadi kita bisa simpulkan bahwa AB ditambah AC ditambahkan dengan vektor AD ditambah AE ditambah AF itu sama dengan, tinggal kita masukkan U, vektor U ditambah AC itu adalah vektor V ditambah 2U, AD itu 2U ditambah 2V, AE itu U ditambah 2V, dan AF-nya adalah V. Oke, tinggal kita hitung U-nya berapa, V-nya berapa. U-nya adalah 1, ini 2U berarti 3U. 3U tambah ini 5U. 5U tambah U, 1, 6U ya. Ditambah dengan V-nya 1, 3V, 5V, 6V. Jadi jawabannya ini 6U ditambahkan 6V. Yang E. Gitu, emang agak panjang ya. Jadi kita harus nyari-nyari dulu. Oke, yang soal terakhir. Ini lebih mudah. Kalau seperti ini ya, aljabar itu lebih mudah daripada yang menggunakan gambar. Diketahui vektor U 4 ditambah 3J dan vektor V itu 2I dikurangi J. Hasil dari 2U dikurangi 5V adalah, nah langsung saja 2U dikurangi 5V sama dengan 2 kali U-nya berapa? Langsung kita gantikan. U-nya adalah 4I ditambah 3J dikurangi 5V. V-nya adalah 2I dikurangi J. Gitu. Nah, setelah ini kita tinggal dikalikan ke dalam. 2 kali 4I 8I ditambah 6J. Nah, ini 5 kali 2I, tapi ini ada negatif ya, lebih baik kita langsung kalikan saja dengan negatifnya juga supaya nanti tidak bingung. Jadi min 5 kalikan 2I itu min 10I, min 5 kalikan min J itu plus 5J. Nah, setelah ini tinggal kita hitung yang I dengan I, J dengan J, karena kan seperti ini kan kalau kita menggunakan yang vektor kolom X dengan X, Y dengan Y gitu ya. Nah, kalau ini
I itu mewakili komponen X gitu. Jadi 8I dikurangi 10I itu negatif 2I, 6J ditambah 5J maaf, jadinya 11J gitu. 2I ditambah 11, jawabannya yang C. Baik, itu tadi pembahasan 3 soal tentang penjumlahan vektor. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa banyak latihan supaya lebih cepat dalam mengerjakan soal. Terima kasih.